Selamat pagi, saudara. Pagi. Selamat pagi. Saya berada melihat alam terbuka di sini. Ada gunung segala macam, ada kapal, ada laut luar biasa nih Alor. Dan kalau kita tua di sini lebih enak rasanya, panjang umur kita. Amin. Wah, judul pembicaraan kita, perlukah kita berdoa melalui orang-orang kudus dan siapa atau di mana mereka berada saat ini sehingga kita perlu berdoa melalui mereka. Saudaraku, ini tidak lain tidak bukan. Topik ini muncul karena di Alkitab disebutkan ada 24 tua-tua. Dan kita tahu saudaraku, kalau kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, ditambah dengan disupport oleh tulisan roh nubuat, 24 tua-tua itu adalah malaikat. Kenapa saudaraku saya katakan demikian? Saya berikan kesimpulan di awal, supaya kita bisa memahami apa yang kita bisa buktikan, bahwa itu malaikat. Oleh sebab, dalam fundamental belief kita, terus terang kita harus akui, salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia nubuat yang tidak dimiliki oleh gereja lain. Nah, karunia ini merupakan ciri-ciri jemaat yang sisa, dan itu telah diperlihatkan dalam pekerjaan pelayanan Ellen G. White. Dia sebagai juru kabar Allah, dan tulisan-tulisannya merupakan sumber kebenaran yang bersifat terus-menerus dan mempunyai kuasa, saudaraku, untuk menghibur jemaat, untuk membimbing dan memberikan petunjuk dan juga perbaikan. Dan tulisan-tulisan itu, saudaraku, menyatakan dengan jelas bahwa Alkitab merupakan ukuran, bukan tulisan dia, tetapi tulisan dia menuntun setiap orang untuk mengerti Alkitab. Dengan kata lain, saudaraku, setiap pengajaran dan pengalaman harus diuji. Maka oleh sebab itu, saudaraku, kita harus lebih banyak belajar tentang Alkitab. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini? Satu kali saya pernah bertanya kepada SDA Bible Research Institute di General Conference. Siapa sih sebenarnya 24 tua-tua ini dalam kitab Wahyu? Lalu saya kasih dua kutipan pena inspirasi, yaitu Sermon and Talks volume 1 halaman 35 bagian kedua. Ini diambil dari penjelasan pena inspirasi mengenai buku Wahyu pasal 7 ayat 13 dan 14. Kemudian saya juga memberikan satu kutipan dari pena inspirasi dalam letter 65 tahun 1898. Di sini dia menerangkan tentang bahwa salah satu dari tua-tua itu adalah malaikat perkasa. Dan saudaraku, dua kutipan ini adalah penjelasan tulisan inspirasi secara teks atau kontekstual. Tetapi apa yang saya dapatkan, mungkin saya khawatir, saya tambah lagi satu tulisan. Tulisan pena inspirasi dari Christ Triumphant, halaman 3 dan 8 disebutkan juga bahwa sesungguhnya Tuhan telah menunjuk malaikat perkasa untuk menjawab doa-doa setiap orang yang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Artinya, saudaraku, malaikat perkasa inilah yang menampung setiap doa orang, menyampaikan kepada Allah Bapa di sorga. Kemudian bila mana Allah Bapa di sorga, Yesus, dan menjawab doa-doa tersebut, maka itu disampaikan melalui malaikat yang khusus tugasnya menyampaikan jawaban atas doa kita. Tapi apa jawaban daripada BRI, Bible Research Institute? Dia katakan, kemungkinan besar Ellen G. White itu salah omong. Karena itu waktu itu dia khotbah. Dan saya nggak percaya bahwa Ellen G. White itu memberikan suatu informasi tentang 24 tua-tua. Oleh sebab apa? Karena kalau 24 tua itu malaikat, bagaimana
Yohanes memanggil dia, mengapa Yohanes tidak memanggil dia malaikat? Itu kata orang tersebut. Terus saya kurang puas, saya tanya lagi yang lain, dan yang lain dari Bible Research menyebutkan jawaban sebagai berikut. Dia katakan, ya kami tidak ada satu statement yang formal, ya, tapi kita coba melihat Bible Research, SDA Commentary, dia mengatakan bahwa 24 tua-tua itu adalah orang-orang yang ditebus menjadi orang kudus pada waktu Yesus mati dan bangkit. Tetapi SDA Bible Commentary juga menyebutkan bahwa itu adalah malaikat. Oke. Dia sebutkan dari ayat Wahyu 5 ayat 8, ya. Baik. Kenapa ini penting, saudaraku? Mengapa kita perlu antusias membahas 24 tua-tua? Apakah ini berhubungan dengan keselamatan? Saya secara pribadi yang mendalami topik ini mengatakan iya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pengertian dan penafsiran penglihatan dalam kitab Wahyu pasal 4 dan 5 dan beberapa pasal dari kitab berikutnya. Kenapa, saudaraku? Karena ke-24 tua-tua ini berhubungan erat dengan ada atau tidak adanya wahyu, pernyataan yang lebih lanjut tentang masa the judgment atau masa penghakiman surgawi. Ada dua, yaitu the investigative judgment dan hari pendamaian. Dan inilah yang kita ajarkan selama ini sebagai pekabaran gereja Mesias ke-7. Dan titik perbedaan pandangan, mengapa ini ada yang mengatakan ini adalah malaikat dan ada yang mengatakan Roh Kudus. Titik perbedaan pandangannya bukanlah akhir dari penglihatan tersebut. Tetapi kapan, di mana penglihatan di Wahyu 4:5 itu terjadi? Banyak orang menganggap buku Wahyu pasal 5 ayat 8 digambarkan sebagai akhir dari penglihatan tersebut. Sementara kita harus tahu kapan, di mana penglihatan Wahyu 4 dan 5 ini terjadi. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku, persoalannya, jika 24 tua-tua ini dianggap adalah manusia, maka terus terang pekabaran kita gereja Mesias yang ke-7 itu seperti bertentangan. Sebab kita ajarkan hanya ada satu imam besar di bilik Maha Kudus berdasarkan Alkitab. Dan itu sudah bertolak belakang. Kalau ada lagi makhluk lain, manusia di milik Maha Kudus. Nah, jika 24 tua-tua adalah manusia, maka itu pun tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab apa? Kalau kita baca Zakaria 6 ayat 13, tidak ada satupun manusia terlibat menjadi hakim pada masa penghakiman surgawi. Baik pada masa the investigative judgment, apalagi hari ini, pada masa hari pendamaian. Hanya Yesus satu-satunya yang ada di bilik Maha Kudus, di Gunung Kudus, di Bait Suci Allah, dibantu oleh para malaikat perkasa. Dan oleh sebab itulah pelayanan Bait Suci zaman Israel kuno, bahwa hanya satu imam besar yang bisa masuk ke bilik Maha Kudus. Di bilik Maha Kudus itu ada peti tabut perjanjian. Dan ada malaikat kerubim berdiri di atas tabut Allah itu. Dan di situ dikatakan, hari ini pun Yesus berada di bilik Maha Kudus sebagai memberikan pendamaian, mendamaikan antara saudara dan saya atau manusia dengan Allah Bapa di sorga. Jadi nyawa kita ini ada di tangan Yesus. Kalau saudara baca Zakaria 6 ayat 13. Maka tidak selamanya, saudaraku, kita mesti tahu juga, manusia itu duduk di atas tahta yang disediakan Allah di sorga dalam Wahyu pasal 24. Kenapa, saudaraku? Oleh sebab, kalau mereka berada di sorga, duduk di atas tahta, itu pun sudah bertentangan dengan Alkitab.
Ya, kita hanya duduk di atas tahta memerintah bersama Yesus hanya selama 1000 tahun. Nah, setelah masa 1000 tahun, tidak mungkin manusia tetap menjadi, tidak mungkin manusia tetap itu menjadi tetap di atas tahta, tetapi Alkitab jelas mengatakan manusia tetap menjadi manusia. Maka Alkitab mengatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dia diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 3. Dan satu hal lagi, saudaraku yang kekasih. Manusia yang masuk ke sorga, orang-orang kudus itu, tidak pernah berubah menjadi malaikat. Karena Yesus yang mengatakan bahwa mereka itu hidup seperti malaikat di sorga. Saudara boleh catat ini ayat, baca sendiri. Dalam Matius pasal 22 ayat 30. Dan Lukas pasal 20 ayat 36. Ini jelas. Hidup seperti malaikat, itu bukan berarti malaikat. Seperti saya mungkin berkhotbah seperti pendeta. Tapi saya bukan seorang pendeta. Saya seorang awam. Begitu juga manusia, orang kudus yang naik ke sorga, hidup seperti malaikat, kata Yesus, mereka bukan menjadi malaikat. Dan itu sudah dibuktikan dengan ayat Alkitab yang tadi kita sudah bahas. Baik, satu hal lagi yang membuat saya sedikit antusias mendalami bahwa siapa sebenarnya 24 tua-tua. Bila mana orang kita, saudaraku, yang bergabung dengan kelompok 144.000 orang itu, ya, kemudian kita masuk ke sorga, dikatakan apa? Pertama, manusia tidak akan duduk selamanya di atas tahta Allah itu. Kedua, manusia tidak berubah menjadi malaikat. Tapi herannya, kalau kita yakin ini dua statement, coba saudara perhatikan Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan tahta, berarti tahta Allah, di depan keempat makhluk, yaitu malaikat kerubim dan tua-tua itu, artinya 24 tua-tua. Saudaraku, apakah pada waktu Yesus datang kedua kali, 24 tua-tua ini masih berdiri di atas tahta Allah, padahal sudah tertutup pintu kasihan. Kasih kemurahan Allah sudah berakhir. Bahkan 4 makhluk hidup juga nggak bertugas sebagai di atas peti tabut perjanjian. Maka saya katakan, kita harus pegang prinsip. Pertama, manusia tidak selamanya duduk di atas tahta Allah, di atas tahta yang disediakan oleh Allah. Kedua, manusia tidak pernah berubah menjadi malaikat. Ini penting, saudaraku. Maka oleh sebab itu, jika 24 tua-tua dianggap sebagai orang kudus atau manusia, pertanyaan, bagaimana 24 tua itu bisa melayani di Bikna Kudus? Kapan mereka menjadi imam besar? Bukankah ini peristiwa yang dilihat tahun 95 AD, menjelang akhir abad pertama? Sementara pekabaran GMHK jelas menegaskan perpindahan Yesus melayani dari bilik kudus ke bilik maha kudus baru terjadi tahun 1844. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus konsisten di dalam membawa pekabaran. Jangan membingungkan kepada orang-orang. Jadi 24 tua itu kalau ditanya kita, sejak kapan mereka menjadi imam besar? Maka susah kita jawab. Nah, makanya ada gereja sekarang hari ini, saudaraku, yang berdoa melalui, next slide, melalui bantuan orang-orang kudus di sorga saat ini. Kenapa? Ini doktrin yang diterapkan oleh gereja lain karena mereka percaya Bunda Yesus sudah berada di sorga. Papa Yesus, Yusuf sudah berada di sorga. Beberapa orang-orang lain sudah berada di sorga. Kalau kita anggap 24 tua-tua ini sebagai imam besar, melayani doa-doa kita. Makanya mereka berdoa melalui orang kudus. Kenapa ini bisa terjadi, saudaraku?
karena menafsirkan Alkitab. Padahal Alkitab tidak boleh ditafsirkan. Makanya ada dua pandangan di sini, saudaraku. Pertama adalah pandangan kebangkitan atau kenaikan. Satu lagi pandangan penghakiman sorgawi. Sesungguhnya Wahyu 4 dan 5, saudaraku, oleh pandangan kebangkitan dianggap ini adalah peristiwa Yesus dinobatkan sebagai imam besar. Karena 24 tua bersama dengan dia, setelah 40 hari dia bangkit, dia naik ke sorga. Tetapi menurut ajaran Alkitab dan pekabaran gereja Advent yang kita bawakan, kita kumandangkan selama ini adalah Wahyu 4 dan 5 adalah peristiwa ketika Yesus berpindah dari bilik kudus ke bilik maha kudus. Kenapa, saudaraku? Karena Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu adalah penglihatan Yohanes yang terjadi di sorga. Sedangkan Wahyu pasal 4 dan 5 adalah peristiwa di mana Yohanes diperlihatkan tentang peristiwa di bilik maha kudus. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, dari dua pandangan yang berbeda ini, satu pandangan menganggap Wahyu 4 dan 5 adalah peristiwa kebangkitan, peristiwa kenaikan Yesus, maka tidak heran terjadi perbedaan yang kemudian diperluas mengenai interpretasi gulungan kitab di tangan mereka yang duduk di atas tahta itu. Terjadi perbedaan ketujuh materai, salah satunya materai yang ketujuh. Terjadi perbedaan tentang suara nyaring Yohanes. Terjadi perbedaan isi pekabaran ketujuh materai. Terjadi perbedaan ketujuh sangkakala secara keseluruhan. Kenapa? Karena dari awal sudah salah pandangannya. Menganggap Wahyu 4 dan 5, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, pada itu terjadi tahun 31 AD. Sedangkan Yohanes melihat tahun 95 AD. Berarti mundur ke belakang 65 tahun kemudian. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya pengertian yang benar dari ke-24 tua-tua tersebut bukan hanya tentang identitas tua-tua itu sendiri, tapi juga menyangkut pengertian penafsiran Wahyu 4 dan 5 dan sesudah itu. Maka itu artikel ini dibuat adalah, coba kita bandingkan dua pandangan tersebut. Satu pandangan kebangkitan dan kenaikan dianggap Wahyu 4 dan 5. Satu lagi Wahyu 4 dan 5 adalah dasar doktrin gereja Masehi ke-7. Bahwa itu adalah masalah peristiwa penghakiman sorgawi. Yang hari ini tahun 2023 adalah kelanjutan dari peristiwa sejak Yesus berpindah dari bilik kudus ke bilik maha kudus tahun 1844 yang kita sebut the cleansing of sanctuary, pembersihan bait suci di sorga, atau yang kita sebut hari pendamaian atau hari Gerafidan. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat keterangan secara umum, fokus kitab Wahyu itu adalah, kalau kita perhatikan, di dalam pendahuluan kitab Wahyu, jelas dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 1, Alkitab buku Wahyu ini berbeda dengan yang lain. Kenapa? Buku Wahyu ini adalah merupakan wahyu atau pernyataan Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya dia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makanya hamba yang ditunjuk adalah Yohanes yang kekasih. Di mana terjadi? Di Pulau Patmos. Maka itu Yohanes diperintahkan, tuliskan apa yang kamu lihat, baik yang terjadi saat kamu lihat, yang sekarang, maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 19. Jadi kitab Wahyu ini, saudaraku, menulis kepada inti pekabaran yang menyatakan Yesus Kristus adalah sebagai penebus kita.
Dan dia menyatakan kepada Yohanes, memperlihatkan apa yang harus segera terjadi di masa depan, khususnya di saat kita berada saat ini. Kita sudah belajar 2 bulan lalu. Peristiwa yang sangat perlu menjadi perhatian kita, karena peristiwa hari ini adalah peristiwa sedang berlangsung cilaka yang ketiga. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 14. Cilaka ketiga itu berbeda dengan 7 malapetaka. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 19, saudaraku, ditekankan bahwa hal yang terlihat adalah hal yang telah terjadi. Dan hal yang akan terjadi. Dua sekaligus, saudaraku. Tetapi kalau pandangan tentang ini adalah kenaikan Yesus ke sorga, penobatan Yesus sebagai Raja keimamatan, terus terang bertolak belakang dengan pandangan gereja Masias yang ke-7. Sebab Wahyu 4 dan 5 adalah peristiwa penghakiman sorgawi. Nah, hal yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos, sesungguhnya hal yang sedang terjadi saat itu, dan hal yang akan terjadi. Dan saya melihat sendiri kondisi tempat di mana Yohanes berada di Pulau Patmos. Kalau saudara punya kesempatan, Tuhan kasih rezeki, mungkin saudara Nanang boleh juga untuk memimpin kelompok doa ibu ini pergi ke sana. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita. Amin. Memberikan kita keyakinan untuk bisa melihat apa yang ditulis di buku Wahyu. Amin. Kenapa, saudaraku? Seluruh kitab Wahyu ini adalah tentang waktu ketika Yohanes menerima penglihatan. Tetapi yang lebih penting adalah ini tentang apa yang akan terjadi setelah zaman Yohanes. Terutama di akhir dunia, yaitu di mana saudara dan saya hidup hari ini. Terutama sejak tahun 1884. Kurang lebih 180 tahun sudah terjadi. Apa yang dilihat oleh Yohanes. Maka orientasi waktu di sini memberikan kita suatu pengertian yang signifikan terhadap penafsiran seluruh kitab Wahyu. Tapi kalau kita salah menganggap 24 tua-tua manusia, kita akan bimbang, kita akan kacau, galau sendiri, bingung sendiri. Tapi kalau kita konsisten kepada Alkitab dan penjelasan tulisan Nyonya White tentang siapa 24 tua-tua, kita tidak perlu menafsirkan Alkitab. Alkitab akan menerangkan diri sendiri. Maka tidak heran, saudaraku, pasal-pasal dalam Wahyu yang berhubungan dengan 24 tua-tua ini, kurang lebih ada 12 ayat. Ayat yang pertama dalam Wahyu 4 ayat 4, di situ dikatakan, di sekeliling tahta itu ada 24 tua-tua, ada 24 tahta. Di tahta itu duduk, nah, kata duduk 24 tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Artinya, sebelum Yesus naik ke sorga setelah hari kebangkitannya, membawa 24 tua-tua yang disebut dalam kitab, membawa orang kudus, 24 tua-tua itu sudah duduk, sudah berada di sorga. Bagaimana dikatakan itu orang kudus? Sedangkan dilihat Yohanes sudah ada duduk 24 tua-tua. Yang kedua, dalam Wahyu pasal 4 ayat 10. Kedua 24 tua-tua itu yang berdiri di hadapan Yesus yang duduk di atas tahta itu, mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Artinya, ini satu ungkapan, satu sukacita yang luar biasa waktu Yesus telah naik ke sorga. Wahyu 5 ayat 5. Ketika Yohanes dibawa ke nuansa berada di atas sorga, Yohanes mendengar seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, jangan kau menangis. Kenapa Yohanes galau?
dan menangis. Karena sebelumnya ada seorang malaikat berkata, siapakah yang bisa membuka gulungan kitab itu? Tidak ada satu pun yang bisa membuka. Makanya Yohanes menangis. Tapi kemudian salah seorang berkata, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Saudaraku, mengenai gulungan kitab itu dan ketujuh materai, ini satu topik yang menarik. Gulungan kitab tidak bisa dibuka kecuali dibuka dulu materainya. Gulungan kitab itu berisi tentang sejarah yang komplit, yang sempurna, mulai penciptaan sampai pada waktu dunia yang baru. Ini menarik topiknya, saudaraku. Tapi saya nggak bisa bahas hari ini, terlalu panjang. Baik, apalagi contohnya mengenai 24 tua-tua ini, kita bahas dalam Wahyu pasal 5 dan 6. Aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, ini pun karena sudah salah pandangan tentang peristiwa Wahyu 4 dan 5 adalah kenaikan Yesus ke surga, maka ketujuh roh dianggap adalah Roh Kudus. Wah, ngotot. Karena di Bible Commentary volume 7 disebutkan, dan tahun 2019 lalu disebutkan bahwa ketujuh roh adalah Roh Kudus. Saudaraku, pena inspirasi, dan kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ketujuh roh Allah, kalau itu Roh Kudus, berarti ada 7 Roh Kudus. Padahal Roh Kudus cuma 1. Bagaimana ada 7 Roh Kudus? Nah, itu pun karena salah penafsiran tentang 24 tua-tua. Makanya saya katakan, pembahasan 24 tua-tua ini menyangkut keselamatan, saudaraku. Memang kita selamat oleh darah anak domba, tapi kalau kita salah menafsirkan itu, maka kita salah juga mengajarkan kepada orang-orang. Ketujuh roh ini topik tersendiri lagi, saudaraku. Karena ketujuh roh ini dibahas juga dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Itu bukan ketujuh roh ini adalah Roh Kudus. Kita bisa buktikan secara alkitabiah bahwa ketujuh roh ini bukan Roh Kudus, tetapi nanti kita bahas kalau ada diberi kesempatan topik berikutnya. Siapa ketujuh roh ini? Yang kelima, saudaraku, dalam Wahyu pasal 5 ayat 8, inilah yang diperdebatkan. Kenapa? Ke-24 tua-tua itu dikatakan dia memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Jadi saudara bisa membayangkan, kalau 24 tua-tua adalah orang kudus, maka dia menjadi perantara kita. Jadi tidak heran gereja lain getol untuk membawa pekabaran 24 tua-tua ini adalah orang kudus. Supaya saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini berdoa kepada dia. Karena dia memegang cawan emas berisi doa-doa orang kudus. Lalu dia sendiri bagaimana? Saudara sehingga jawab sendiri ya. Nah, Wahyu 5 ayat 11. Yohanes juga melihat, mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Perhatikan saudaraku. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Ini adalah peristiwa di sorga itu adalah makhluk-makhluk, artinya malaikat-malaikat yang ada di sorga, plus malaikat perkasa yang hanya boleh masuk ke ruang singgasana Allah, yang boleh masuk ke tahta Allah. Saudaraku, ada banyak manusia, tapi tidak semua manusia di Jakarta bisa masuk ke istana presiden. Tidak bisa. Hanya orang tertentu. Demikian juga di sorga, saudara. Tidak semua malaikat bisa masuk ke ruang tahta Allah. Tapi ada malaikat yang khusus, yang sehari-hari mereka itu bertugas di ruang tahta Allah di sorga. Dan satu hal lagi, di mana ada 4 makhluk hidup, di situ ada lagi 24 tua-tua.
Tapi saudara perhatikan, keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Wahyu 5 ayat 14. Ini menunjukkan ada satu peristiwa di mana Yesus sudah mengakhiri masa kasih kemurahannya sebagai imam besar di sorga. Maka saudaraku yang kekasih, di mana ada 4 makhluk hidup, di situ 24 tua-tua, dan perhatikan Wahyu 7:11. Tua-tua keempat dan keempat makhluk itu. Ini menunjukkan bagaimana peristiwa selama terjadi masa penghakiman surgawi, mereka tetap bersama di dalam ruang tahta Allah. Dan kita tahu, ini adalah tua-tua itu bukan manusia, saudaraku. Kenapa? Lalu sebelum mereka naik ke surga, siapa yang melayani doa-doa orang kudus? Abraham, Musa, Yakub, dan lain-lain. Siapa? Nggak ada. Nggak mungkin, bukan. Makanya ada kata, mereka sudah duduk lebih dahulu. Wahyu 4 ayat 4. Memang kalau kita belajar Alkitab, kita hindari memakai logika. Tetapi logika sehat pun sudah bisa kita terima karena tertulis di Alkitab dan dalam tulisan Nyonya White. Wahyu 7:13, Yohanes kembali mendengar seorang dari antara tua-tua itu berkata, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan ini dijelaskan dalam tulisan Pena Inspirasi. Nah, satu hal saudaraku, Wahyu 11 ayat 16. Tertulis ke-24 tua-tua yang duduk di kepala di atas tahta, mereka tersungkur dan menyembah Allah. Tapi tidak ada satu tulisan mengatakan 4 makhluk hidup. Ini Wahyu 11 ayat 16 adalah sebagai simbol tanda pintu kasihan sudah tertutup. Yesus sudah menyelesaikan tugas keimamatannya di sorga. Makanya hanya ditulis oleh Yohanes 24 tua-tua ya. 24 tua-tua saja yang ada di atas tahta Allah, yang ada di ruang singgasana Allah. Karena malaikat kerubim sudah turun dari atas peti tabut perjanjian. Tidak ada lagi hari pendamaian. Perantaran Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Allah Bapa seperti terjadi hari ini sudah selesai. Pintu kasihan tertutup, masuk peristiwa yang disebut 7 malapetaka. Masa kesusahan dahsyat. Lalu 7 malapetaka. Saudaraku yang kekasih, kalau kita baca Wahyu 14 ayat 3, tadi sudah saya jelaskan sedikit, bahwa kita akan menghadap tahta, dan kita juga akan menghadap tahta 4 makhluk dan tua-tua. Tapi jangan lupa, kalau itu 24 tua-tua adalah manusia, tidak ada di Alkitab, saudara boleh cari, manusia duduk selama-lamanya di atas tahta yang disediakan Allah di sorga. Tidak ada. Dan roh orang-orang kudus yang masuk bersama, yang bangkit bersama Yesus, mereka tetap selamanya duduk di atas tahta itu. Itu pun sudah menjadi satu hal yang saudara bisa benalar dengan jernih. Dan maka itu kita harus mendalami Alkitab. Ambil waktu secara pribadi, minta tuntunan Roh Kudus. Ya. Keselamatan kita bukan dikatakan oleh pendeta atau oleh pimpinan rohani seperti gereja lain. Apa kata pimpinan teratas, itulah dia. Tidak. Kita harus ambil waktu sendiri belajar meminta tuntunan Roh Kudus. Dan kita bersyukur satu-satunya gereja yang mempunyai roh nubuat adalah gereja kita. Sehingga kita bisa clear yang tidak ada di Alkitab dijelaskan dalam tulisan roh nubuat. Jadi saudaraku yang kekasih, Wahyu 19 ayat 4 kembali diungkapkan. 24 tua-tua dan keempat makhluk itu menyembah Yesus. Ini peristiwa apa saudaraku? Ini adalah peristiwa pada waktu diadakan perjamuan anak domba yang kedua atau perjamuan besar. Artinya Yesus sudah datang kedua kali, kita disambut di sorga. Dan kembali ke 24 tua-tua di sana. Ini adalah bukan manusia atau orang kudus. Itu adalah jelas malaikat. Maka kita buktikan saudaraku. Kalau kita perhatikan, kenapa ini 24 tua-tua ini bukan manusia tapi malaikat? Dan posisi Yohanes
soal waktu dan tentang Wahyu 45, 4 dan 5, ini sudah jelas menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. Bukan peristiwa tentang tahun 31 AD. Karena dalam Wahyu 4 ayat 1 bagian B, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kalau kita mempelajari tentang bait suci, saudaraku, kita lihat bait suci Salomo, itu akan lebih mengerti kita gambaran bentuk bait suci yang dimaksud. Mengapa kata marilah naik? Saudara lihat, perhatikan di layar kaca saudara. Bilik kudus, lantainya, dengan bilik maha kudus, lantainya berbeda 10 hasta. Kalau saudara ingin tahu, saudara baca 1 Raja-Raja 6 ayat 2 dan 1 Raja-Raja 6 ayat 20. Di situ dijelaskan kenapa ada lantai, makanya ada naik tangga. Dari bilik kudus naik tangga. Makanya dalam Wahyu 4 ayat 1, marilah naiklah. Jadi ini menggambarkan suatu peristiwa tentang apa yang terjadi di bilik kudus dalam Wahyu pasal 1, 2, dan 3. Dan Wahyu 4 dan 5, peristiwa di bilik maha kudus. Dan tidak berbicara tentang kenaikan Yesus, penobatan Yesus. Tidak. Tapi peristiwa waktu. Nah, singkat cerita, saudaraku, Wahyu 4 ini adalah ringkasan umum yang berhubungan dengan pasal pertama kitab Wahyu. Sesudah ini, kata sesudah ini artinya peristiwa sesudah ini, bukan peristiwa sebelumnya. Kalau kita menganggap pandangan bahwa Wahyu 4 dan 5 peristiwa tentang kenaikan Yesus, penobatan Yesus sebagai Raja, itu sebelum, tapi ini sesudah ini. Sesudah ini apa yang harus segera terjadi. Jadi ungkapan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi, menunjukkan penglihatan Wahyu 4 dan 5 ini adalah peristiwa yang akan terjadi. Ini merujuk ke masa depan zaman setelah Yohanes. Atau lebih tepatnya, masa depan tahun 95 terus ke depan. Tidak kembali ke tahun 31 AD, di mana Yesus naik ke sorga. Maka oleh sebab itu, saudaraku, untuk menafsirkan pasal 5 sebagai kenaikan Yesus pada tahun 31 AD, ini menafsirkan Wahyu 45 ini sebagai hal yang telah terjadi. Sedangkan Alkitab mengatakan yang akan terjadi, bukan yang telah terjadi. Inilah kesalahan arah dalam interpretasi. Nah, saudaraku yang kekasih, coba kita lihat waktu dari penglihatan Yohanes. Itu terjadi tahun 95. Ya. Itu adalah sebarat masa sekarang pada waktu Yohanes masih hidup. Pandangan kebangkitan itu tahun 31. Itu telah terjadi. Tapi yang dilihat Yohanes adalah peristiwa tentang penghakiman, yaitu sejak tahun 1894 atau sesudah di mana Yohanes melihat. Nah, orientasi arah Wahyu 4 dan 5, saudaraku. Penglihatan dalam Wahyu, kitab Wahyu ini meskipun menunjuk hal surgawi, itu terjadi pada waktu Yohanes berada di Pulau Patmos. Ya. Dia melihat itu. Nah, dalam penglihatan pasal 1, slide berikut, Yohanes melihat ada 7 kaki dia. Di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Wahyu pasal 1 ayat 12-13. Yang terdengar adalah suara yang nyaring seperti sangkakala. Penglihatan Yohanes ini bukan peristiwa di bumi, tapi peristiwa di sorga. Waktu dia melihat ada 7 kaki dian. Dan ada seorang serupa anak manusia berjalan di tengah kaki dian. Artinya, dia ingin memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Walaupun Yesus ada di sorga, tapi Yesus berjalan di kaki dian. Yesus berjalan di antara 7 jemaat, termasuk jemaat ke-7, jemaat Laodikia. Jadi kita itu adalah penglihatan di sorga, bukan penglihatan di bumi. Tentang apa terjadi di 7 jemaat. Kalau saudara pergi ke 7 jemaat, wah, mungkin saudara bisa lebih terbuka pikiran untuk melihat dengan jelas pembahasan tentang 24 tua-tua ini. Wahyu 4 ayat 1, suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ini menunjukkan bahwa malaikat yang berbicara dalam penglihatan pasal 4 dan pasal yang pertama adalah malaikat yang sama dalam
penglihatan pasal pertama kepada Yohanes. Jadi ini lagi menunjukkan bahwa kita harus jeli membaca Alkitab. Karena ungkapan naiklah kemari menunjukkan Yohanes berpindah dari melihat dari pasal 1, 2, dan 3, kini dia berada di pasal yang keempat dan 5, yaitu peristiwa tentang di bilik Maha Kudus. Karena Yesus naik ke surga tahun 31. Dia berjalan di bait suci surgawi, bukan di berjalan, itu kalau 31 AD itu, dia berjalan bukan di bait suci surgawi. Itu peristiwa di bumi. Tapi yang Yohanes lihat, yang peristiwa di sorga. Jadi oleh sebab itu, saudaraku, di dalam hal ini kita harus jeli membacanya. Ya. Jadi tempat 7 kekidian itu adalah peristiwa dilihat Yohanes di sorga. Nah, ungkapan naiklah kemari bukan berarti dari bumi naik ke sorga, bukan. Tapi ini satu perpindahan. Perpindahan dari bilik kudus, kita sudah lihat gambarnya tadi dari gambar bait suci Salomo, naik tangga ke bilik Maha Kudus. Bukan dari bumi Yesus naik ke sorga. Karena 95 AD, Yesus sudah berada di sorga. Dan tidak perlu kita mundur lagi ke tahun 31. Maka saudaraku, kita lihat tabel berikut. 7 jemaat itu di bumi dalam pandangan kebangkitan. Tetapi pandangan penghakimannya di Yohanes waktu berdiri di bait suci dalam penglihatannya, itu tentang bait suci surgawi. Yesus naik ke sorga dari bumi tahun 31, tetapi Yohanes melihat itu peristiwa Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci. Makanya peristiwa kebangkitan, kenaikan, itu peristiwa yang telah terjadi. Yang telah terjadi sebelumnya. Tapi apa yang dilihat Yohanes, apa yang harus terjadi. Makanya makin lebih jelas bagi kita, bukan? Kalau kita menganggap 24 ketua manusia, roh itu peristiwa yang sudah terjadi dalam posisi waktu, ya, waktu Yohanes melihat. Nah, coba kita lihat ciri-ciri daripada ke-24 tua-tua ini. Berdasarkan kitab suci, maka ciri-cirinya dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, 24 tua-tua itu duduk di tempatnya di hadapan tata Allah. Saudaraku, kata duduk adalah peristiwa penghakiman. Itu juga dilihat oleh Daniel dalam Daniel pasal 9 ayat 10, Daniel 7 ayat 9 dan 10. 24 tua-tua berpakaian putih, memegang kecapi di tangan mereka, membawa pendupaan emas, dan seterusnya. Sudah baca di layar kaca saudara, ya. Selalu tampil bersama-sama dengan mundur lagi slide-nya. Dia selalu tampil bersama dengan 4 makhluk dan memuji Tuhan. Selalu mereka, di mana ada 24 tua-tua, di situ ada 4 makhluk. Kecuali setelah berakhir pintu kasihan tertutup. Dan 24 tua-tua inilah yang mengumumkan Yesus telah memerintah sebagai raja. Saudaraku, bisakah manusia tahu seluk-beluk surgawi sementara dia manusia ini adalah manusia berdosa? Adam dan Hawa saja tidak tahu seluk-beluk itu. Bagaimana kita bilang 24 tua-tua adalah orang-orang kudus yang bangkit pada waktu kebangkitan Yesus? Nah, baik saudaraku. Apa makna 24 tua-tua duduk di atas tahta? Duduk ini sering seperti saya katakan tadi, dikaitkan dengan penghakiman. Duduk artinya mengadili di antara bangsa. Itu Keluaran 18 ayat 13. Itu juga Pilatus juga duduk menghakimi Yesus. Jadi tata didirikan ini adalah untuk melaksanakan penghakiman. Makanya Daniel juga berkata dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Ini bukan Wahyu ya, Daniel 7 ayat 9. Maka duduklah majelis pengadilan, dibukalah kitab-kitab. Itu Daniel 7 ayat 9. Salah ketik. Oke. Nah, sekarang Yesus juga kalau duduk di atas tatanya ketika dia berbicara tentang penghakiman orang benar, dikatakan anak manusia bersemayam di atas tata kemuliaannya. Artinya duduk di atas tatanya. Jadi itu masalah penghakiman, bukan masalah kenaikan Yesus dinobatkan sebagai raja. Jadi Matius pasal 19 ayat 28.
Duduk di atas tahta berarti duduk di kursi penghakiman. Jadi 24 tua-tua, next slide. 24 tua-tua duduk di atas tahta mereka, berada di hadapan tahta Allah. Ini menunjukkan jabatan hakiman. Nah, sekarang saya mau tanya. Adakah manusia yang terlibat selama masa penghakiman surgawi? Di mana tertulis itu? Ada manusia terlibat dalam masalah penghakiman surgawi. Hanya gereja lain yang mengajarkan begitu. Karena ini masalah penghakiman surgawi, marilah kita berdoa melalui Orang Kudus di surga. Supaya dia membantu kita dan membuat kita selamat. Tapi pekabaran gereja Advent berdasarkan kitab, tidak pernah manusia terlibat masalah penghakiman. Penghakiman surgawi itu adalah Allah Bapa, Allah Anak dibantu oleh para malaikatnya. Itu yang ditulis Alkitab. Sementara Roh Kudus berada di bumi bersama dengan kita hari ini. Untuk mengubah hati kita, supaya hati nurani pikir kita tertuju kepada peristiwa di sorga hari ini. Tidak ada peran manusia, saudaraku. Tidak ada peran manusia duduk dalam jabatan masalah penghakiman. Jadi bagaimana 24 tua-tua bisa duduk mengambil bahagian dalam penghakiman? Nah, satu-satunya janji Alkitab tentang penghakiman bagi orang benar atau orang kudus di sorga duduk sebagai jabatan penghakiman, seperti kata Paulus, itu terjadi selama masa 1000 tahun. Yang ditulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 dan 5. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 3 ditulis dalam Wahyu pasal 24 dan 5. Artinya dalam 1 Korintus 6 ayat 3 tidak disebutkan tentang orang benar, orang kudus yang sudah dibangkitkan duduk di atas tahta-tahta yang disediakan Allah menghakimi orang benar lainnya. Oleh sebab jelas orang benar, orang kudus harus menjalani proses penghakiman. Tidak ada satupun manusia bisa masuk ke surga tanpa melalui proses penghakiman. Tapi gereja lain mengajarkan ada orang-orang kudus yang langsung duduk di surga menjadi perantara kita. Maka ada gereja lain yang berdoa melalui perantara orang kudus, khususnya kepada Bunda Maria sebagai Ibu Yesus, supaya bantulah kami, doakanlah kami, supaya kami selamat. Padahal manusia tidak bisa masuk ke surga tanpa melalui proses penghakiman. Dan manusia tidak terlibat dalam proses penghakiman, karena hanya Allah Bapa dan Anak. Jadi saudaraku, tidak ada dasar alkitabiah manusia terlibat dalam persidangan suatu kasus di masa penghakiman. Baik pra-advent atau penghakiman pemeriksaan yang sedang berlangsung hari ini. Daniel 7 ayat 9-10 juga menggambarkan bahwa peristiwa saat itu hanya para malaikat yang menjadi saksi di masa penghakiman atau masa pemeriksaan. Tidak ada satupun manusia yang dapat melibatkan diri kecuali seorang imam besar, Yesus Kristus, yang bisa masuk ke bilik Maha Kudus. Oleh sebab itu saudaraku, dalam buku The Great Controversy halaman 479, alinea kedua mengatakan, dialah sumber dari semua yang ada, sumber dari semua hukum yang memimpin dalam penghakiman. Dan malaikat suci sebagai pelayan dan saksi. Malaikat suci, pelayan, bukan orang kudus. Dan sejumlah 10.000 kali 10.000 dan ribuan menghadiri pengadilan besar ini. Itu yang ditulis oleh pena inspirasi. Nah, bagaimana kita identifikasikan dari kitab Wahyu sendiri? Coba kita lihat. Alkitab menerangkan diri sendiri. Saudara buka dalam Wahyu pasal 5 ayat 8. Tadi kita sudah singgung. 24 tua-tua itu memegang satu cawat emas penuh dengan kemenyan. Itu doa orang kudus. Apa identitas daripada 24 tua-tua yang memegang pedupan emas itu? Identitasnya kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 8, ini dinyatakan dua kali. Kita lihat. Dalam Wahyu pasal 8 ayat 3. Ini peristiwa di mana masa penghakiman surgawi sudah akan berakhir segera, atau pintu kasih akan tertutup segera. Ditulis oleh Yohanes. Datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas.
Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah di hadapan tahta itu. Inilah tugas daripada malaikat itu. Kata malaikat, ayat yang kelima. Malaikat itu pun mengambil pedupat itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Bukankah ini yang saudara dan saya pelajari sebelum kedatangan Yesus? Maka sebelum peristiwa tujuh tulah, di mana terjadi gempa bumi yang dahsyat, karena peristiwa kasih kemurahan Allah, Yesus sebagai imam besar sudah selesai. Makanya dupa itu diambil, dilemparkan ke bumi. Saudaraku, kalau kita lihat Wahyu pasal 8 ayat 3 dan 5, dikatakan malaikat memegang doa orang kudus. Tapi Wahyu pasal 5 ayat 8, 24 tua-tua yang memegang doa orang kudus. Apakah itu berbeda malaikatnya? Apakah yang satu malaikat, satu manusia? Jika kita sandingkan kedua ayat ini, saudaraku, kita akan lihat 24 tua-tua adalah benar-benar malaikat. Dan Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Kita nggak usah menafsirkan kitab suci menurut pribadi kita. Nanti kita ditertawakan oleh orang lain. Kata orang Advent kita nggak boleh menafsirkan. Tapi kok orang Advent menafsirkan sendiri ini ya? Kenapa? Karena banyak pendeta-pendeta kita belajar dari sekolah luar. Setelah belajar dari sekolah luar, menjadi dosen di sekolah kita. Sehingga ajaran itu yang masih tersembunyi, apa yang pengetahuan di luar diajarkan di sini. Maka timbul dua pandangan yang berbeda. Tapi Alkitab menerangkan diri sendiri. Wahyu 4 ayat 3 dan 5 kalau disandingkan, apakah berbeda yang memegang cawan doa orang kudus? Oh, sudah jelas sama. Nah, kita coba lihat tulisan pena inspirasi. Apa tulisan pena inspirasi tentang 24 tua-tua itu? Dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan, dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, dalam letter 65 dijelaskan itu adalah malaikat. 3 ayat di layar kaca saudara ini, berdasarkan buku yang ditulis, itu adalah malaikat. Slide berikut. Wahyu pasal 5 ayat 5, ketika Yohanes melihat tidak ada satupun yang bisa membuka gulungan kitab itu, sampai seorang dari tua-tua, seorang dari malaikat itu, jangan kau menangis. Slide berikut. Inilah menunjukkan salah satu malaikat yang perkasa. Slide berikut. Ini artinya secara kontekstual pena inspirasi menerangkan bahwa yang dimaksud salah satu dari tua-tua itu adalah salah satu malaikat yang perkasa. Saudaraku, mighty angels adalah malaikat perkasa yang hanya bertugas di ruang singgasana surga. Pada waktu malaikat datang kepada Daniel, itu bukan mighty angel, tetapi adalah malaikat yang khusus memberikan pekabaran kepada Daniel. Jadi masing-masing ada banyak malaikat, tapi punya tugas masing-masing. Gabriel yang datang waktu itu. Oh, dia bisa naik ke surga, tata Allah bisa, tapi dia tugasnya memberikan kabar. Dia berikan kabar kepada Maria, dia berikan kabar juga kepada Daniel dan sebagainya. Nah, berikutnya. Wahyu 7 ayat 13-14. Siapakah mereka? Ini Yohanes bertanya, siapa mereka? Coba perhatikan tulisan Roh Nubuat dalam Sign of the Time November 22. Apa dikatakan di sana? Di situ dikatakan, dari mana datangnya? Salah satu dari tua-tua diganti oleh Nyonya White. Malaikat itu menjawab. Berarti Yohanes mendapat jawaban dari malaikat, bukan dari orang kudus. Nah, berikutnya ayat Alkitab yang terkait, saudaraku. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 13-15, seorang dari antara tua-tua. Saudaraku, kalau kita baca next slide, tulisan Ellen G. White dalam Sermon and Talks, dia jelaskan
Dia katakan kebenaran Tuhan yang diterima dalam hati dan dipraktekkan dalam kehidupanlah yang membuat manusia itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Saat Yohanes melihat kumpulan yang berharga itu dimurnikan dan dimurnikan di sekitar tata Allah, malaikat itu bertanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Apa kata Nyonya selanjutnya? Dialah malaikat yang menjawab kepada Yohanes. Slide berikutnya. Saudaraku, ini jelas bahwa itu adalah malaikat, bukan orang kudus. Nah, saya tidak mau menuduh orang kudus itu ajaran mana, tapi dari penjelasan yang kita lihat dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, itu jelas ajaran dari mana. Karena mereka percaya ada orang kudus, ada manusia yang tidak melalui proses penghakiman bisa masuk surga. Maka tidak heran kalau saudara mendengar ada orang mati hari ini, kita bersyukur dia sudah berada di sisi Allah Bapa di sorga. Ini ajaran siapa? Apa itu ajaran gereja Advent? Tidak. Tapi banyak orang terkecoh, memberikan penghiburan. Sudahlah, jangan bersedih terus, karena dia sudah berada di sisi Allah Bapa di sorga. Kalau dia berada di sisi Allah Bapa di sorga, buat apa lagi Yesus datang kedua kali? Oh, sudah ada di sorga. Nah, inilah ajaran saudaraku. Jangan sampai kita terjerat. Nah, siapa yang ditugaskan untuk melayani dan mempersembahkan dua orang kudus ke hadapan tata Allah? Sebenarnya saudaraku, kalau kita jujur, kita mau terbuka dengan rendah hati, dalam buku tulisan pena inspirasi, dalam Christ Triumphant halaman 368, bagian ketiga, dikatakan, makhluk sorgawi ditunjukkan untuk menjawab doa-doa orang kudus yang bekerja tanpa pamrih demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Jelas, malaikat yang tertinggi di istana surgawi ditunjuk melayani doa-doa yang naik kepada Tuhan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Setiap malaikat memiliki pos tugas tertentu. Tidak diizinkan pergi ke tempat yang lain. Perhatikan saudaraku. Artinya malaikat punya tanggung jawab masing-masing. Tidak acak-acak. Tidak acak-acak. Manusia acak-acak kalau kerja. Kalau Tuhan tidak. Malaikat ini tugasnya. Malaikat ini tugasnya. Tapi ingat, jika seorang malaikat pergi, kekuatan kegelapan akan mendapat keuntungan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, jangan pernah kita melecehkan malaikat Tuhan. Kalau malaikat Tuhan tidak ada di samping saudara dan saya, kita berbuat kejahatan. Karena apa? Kuasa kegelapan akan masuk. Tapi kalau kita berdoa, maka malaikat Tuhan yang bertempur, yang berperang melawan malaikat jahat. Saudaraku yang kekasih, pada waktu pintu kasihan berakhir, Tuhan akan mengirimkan laskar malaikat lebih besar lagi. Mengapa? Waktu terjadi peperangan di sorga, sepertiga malaikat menjadi jahat dibuang ke bumi. Dan sepertiga malaikat yang jahat itu ada di bumi hari ini. Saudaraku, itu tertulis dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 10. Saudaraku, dengan kata lain, masih ada 2/3 malaikat baik. Tuhan Yesus akan mengirimkan malaikat baik itu untuk menjaga saudara dan saya. Makanya kita harus dengan rendah hati, jangan memupuk kesombongan, supaya kita mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memuliakan kita, saudaraku. Artinya seperti peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, disitulah kita dilindungi. Karena dua malaikat lawan satu malaikat jahat, ya pasti kalah malaikat jahat. Oleh sebab itu, jangan kita berdoa kepada manusia. Jangan kita andalkan manusia. Tapi kita andalkan malaikat Tuhan yang dikirim oleh Tuhan sendiri. Saudaraku yang kekasih, peringkat para malaikat diungkap dalam perjanjian baru. Kenapa? Pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan seperti malaikat. Baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka yang berada di singgasana sorga adalah peringkat tertinggi di antara para malaikat yang ada. Kita mesti akui itu. Nah, 24 tua-tua itu, saudaraku, melambangkan malaikat tertinggi di istana surgawi.
Itulah mereka yang ditunjuk melayani dan mempersembahkan doa orang kudus di hadapan Allah. Ini tidak mungkin manusia, saudaraku. Manusia ini adalah kita orang berdosa, saudaraku. Nah, pandangan penghakiman dengan jelas menuliskan, slide berikut, 24 tua-tua adalah malaikat berdasarkan tulisan roh nubuat. Untuk mengkonfirmasikan sesuai dengan apa yang ditulis Alkitab dalam Wahyu pasal 8 ayat 3 dan 5, yang menegaskan 24 tua-tua itu adalah malaikat. Oke? Kalau kita melihat di dalam tulisan selanjutnya, orang kudus, orang benar yang dibangkitkan di masa depan, sudah pasti akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh malaikat yang dulu jatuh ke dalam pemberontakan. Tetapi saudaraku yang kekasih, tidak segera saat kebangkitan Yesus, orang kudus itu diberikan kuasa untuk menghakimi. Tidak segera, saudaraku. Tunggu setelah Yesus datang kedua kali. Itulah masa 1000 tahun. Sampai dunia baru, langit yang baru diciptakan oleh Yesus. Maka itu, saudaraku yang kekasih, kita sebagai mengklaim diri sebagai umat Tuhan, jangan kita pernah menghakimi orang lain. Karena kita belum menjadi hakim. Nanti pada waktu masa 1000 tahun. Yang ketiga, saudaraku, Yesus hanya berbicara tentang orang kudus atau orang benar. Ingat, mereka dibangkitkan seperti malaikat di sorga. Matius pasal 22 ayat 30. Bukan menjadi malaikat. Jadi oleh sebabku, saudaraku, kalau menjadi malaikat, makanya saudara, saya khawatir nanti saudara berjalan di antara kuburan, jangan-jangan itu hantu. Hantu kan malaikat itu. Oh, hantu jahat ini. Saudaraku, hati-hati. Konsep daripada spiritisme modern. Yang kelima, yang keempat, di akhir masa 1000 tahun, saudaraku, setelah pencipta langit baru, bumi baru, disitulah dikatakan, orang yang ditebus sebagai manusia, itu bukan malaikat. Saya ulangi kembali, itulah Wahyu 21 ayat 3. Ditulis oleh Alkitab bahwa manusia ada di antara kemah Allah. Bukan malaikat, manusia, saudaraku. Jadi manusia tetap kembali menjadi manusia. Tapi manusia itu yang di sorga itu hidupnya seperti malaikat, tapi bukan malaikat. Oke? Nah, ini yang berikut ini agak mungkin susah saudara mengerti, tapi boleh saya singgung. Sebenarnya Alkitab ini, saudaraku, dalam Wahyu pasal 5 ayat 10, ini adalah dalam teks King James Version, itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa King James Version, dia menggunakan kata kami, tapi di Alkitab yang sebenarnya kata mereka. Ya. Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan. Oke, Wahyu 5 ayat yang ke-10. Tapi coba kita lihat dalam buku King James Version. Mereka membuat, ya, Tuhan membuat mereka menjadi satu kerajaan. Tapi dalam Wahyu 5 ayat 10, engkau telah membuat kami menjadi satu kerajaan. Nah, inilah makanya ahli-ahli teologi dari luar negeri pun berpandangan 24 tua-tua ini adalah manusia. Karena dari tulisan King James Version, Wahyu pasal 5 ayat 10. Saudaraku, sebenarnya hal ini mudah untuk diklarifikasi. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Sebab, coba kita perhatikan. Jika seorang, kalau kita lihat perhatikan, jika seseorang berpikir kata kita, dua slide berikut. Tolong slide berikut lagi. Slide berikut lagi. Jika seseorang berpikir kata kita ini mengacu pada 24 tua-tua, seperti dalam buku King James Version, maka itu harus menyatakan 4 makhluk, bukan? Karena kata kita, plural.
Nah, ini sudah tidak masuk akal, saudaraku. 4 makhluk itu tidak bisa menjadi raja dan imam karena mereka bukan manusia. Alkitab jelas mengatakan Ibrani 5 ayat 1. Yang bisa menjadi imam harus diambil dari manusia. Makanya Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Dia adalah imam besar kita yang sesungguhnya. Kalau kita periksa SDA Bible Commentary, saudaraku, tentang manuskrip ini, jelas bahwa pandangan 24 tua-tua itu adalah orang kudus yang telah bangkit, memiliki banyak kekurangan dan kesulitan, bertentangan dengan Alkitab. Kalau dia itu adalah orang kudus. Di sisi lain, perlu digarisbawahi, the investigative judgment atau masa penghakiman tampaknya lebih konsisten dan sesuai kitab. Kalau kita gunakan 24 tua-tua itu adalah malaikat yang berbeda dengan pandangan kebangkitan. Dan kita sudah bahas. Jadi kesimpulan, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, akhirnya kita bisa melihat dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Pertama, Roh Nubuat jelas mengidentifikasikan Wahyu pasal 4 sebagai peristiwa bilik yang Maha Kudus. Bukan peristiwa kenaikan Yesus ke surga dinobatkan sebagai raja. Oke? Makanya di dalam buku manuskrip tahun 1861 dikatakan, ada seorang yang melihat semuanya itu dan dia berkata, aku telah membuka pintu bagimu. Melalui pintu itu dibukakan, artinya peristiwa dalam Wahyu pasal 3 ayat 8 berkaitan dengan Wahyu 4 1 sampai 13. Seperti saya jelaskan tadi, Wahyu 1, 2 dan 3, ya khususnya Wahyu pasal 3 dan Wahyu 3:8, itu adalah perpindahan Yesus dari bilik, perpindahan Yohanes melihat dari bilik kudus ke bilik Maha Kudus, ya. Kenapa dan kapan pintu itu terbuka dan akan dibukakan Wahyu 3 ayat 8? Kalau kita lihat slide pada halaman yang berikutnya lagi, pintu terbuka adalah pada saat berakhirnya masa nubuatan 2300 petandaan pagi. Slide berikut, pendeta. Slide berikut, pendeta. Ya. Setelah berakhirnya nubuatan 2300 petandaan pagi, yaitu pada tahun 1844, Kristus berpindah pelayan dari bilik suci ke bilik Maha Kudus. Bisa bayangkan, saudaraku, Yesus saja baru berpindah tahun 1844. Bagaimana orang kudus ini bisa masuk ke Gunung Kudus Allah? Siapakah yang bisa masuk ke Gunung Kudus Allah? Dan inilah ajaran gereja lain yang tersembunyi. Sama seperti Lucifer, dia ingin duduk di kursi Allah. Dia ingin duduk sama dengan Allah. Mungkinkah orang kudus, kecuali Allah yang menetapkan siapa yang boleh masuk ke kamarku, siapa yang boleh masuk ke kediamanku? Tidak lain tidak bukan adalah malaikat. Maka kita harus konsisten. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya berikan ilustrasi, saudara. Saudara lihat slide berikut, telur ayam. Saudaraku, jika telur ini pecah karena datang dari luar, maka kehidupan dari seekor anak ayam tidak mungkin terjadi. Tapi jika telur itu pecah dari dalam, maka kehidupan dimulai. Hal yang hebat itu, saudaraku, harus dimulai dari dalam kita sendiri. Saudara dan saya tidak boleh bergantung kepada pendeta, kepada penatua, kepada orang lain. Harus dari dalam hati, dari dalam diri saudara, untuk mempelajari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Kalau saudara lahir dalam Yesus, kalau bukan dari dalam hati saudara, maka saudara akan kecewa. Saudara akan meninggalkan gereja ini. Tapi kalau saudara lahir dari dalam hati saudara, ingin ke surga, saudara ingin bertemu Yesus, maka saudara yang kekasih, kita harus pecah dari dalam. Sehingga kita menjadi manusia yang baru. Tapi kita menjadi manusia yang baru karena pecah dari luar, itu jadi kiambang, jadi telur busuk jadinya. Nggak jadi hidup itu anak ayam itu. Yang kedua, saudaraku, Wahyu 5 ini berkaitan dengan ruang penghakiman. Kembali, bukan kenaikan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, dalam buku Testimoni jilid 9 halaman 267 alinea pertama. Perhatikan apa yang dikatakan pena inspirasi.
pasal kelima dari buku Wahyu perlu dipelajari dengan cermat. Kalau Anda pendeta, kalau Anda pengerja, kalau Anda ingin masuk surga, perlu mencermati dengan cermat supaya kita jangan tersesat. Makanya sangat penting dibaca bagi mereka yang sedang terlibat berperan dalam pekerjaan Allah untuk hari-hari terakhir ini. Kalau saudara menginjil, pelajari buku Wahyu pasal 5. Ada beberapa orang tertipu karena mereka tidak menyadari apa yang terjadi di bumi ini. Kenapa? Orang membiarkan pikiran mereka. Sehingga mereka mau saja dibodoh-bodohin sehubungan dengan persoalan dosa. Dan tertipu karena perasaan ketakutan. Saudaraku yang kekasih, jika saudara orang beriman, jangan mendandaskan iman kepada perasaan. Terkecuali saudara membuat keputusan bertobat sungguh-sungguh dalam hidup ini. Maka kita akan menyadari segala kelemahan kita dan Allah akan menyatakan hari penghakiman atas anak-anak manusia dan kita dinyatakan lolos. Tapi bagi mereka yang telah melanggar hukumnya, melanggar perjanjian kekal, mereka akan menyesali untuk selama-lamanya. Karena itulah penentuan nasib kekal untuk selama-lamanya. Yang ketiga, saudaraku, Wahyu pasal 5 secara eksplisit adalah merupakan tindakan Tuhan di akhir zaman. Gulungan dalam pasal 5 adalah dasar dari penghakiman akhir zaman, gulungan kitab. Dan semua ini menghubungkan pasal 4 dan 5 pada masa penghakiman atau pemeriksaan dan bukan peristiwa kebangkitan atau kenaikan Yesus Kristus juga. Makanya dalam tulisan Christ of Jelesen halaman 294 apa dikatakan? Orang Yahudi sewaktu Yesus ditolak, mereka telah menentukan nasib kekal mereka. Dan keputusan mereka itu dicatat dalam gulungan kitab yang dilihat oleh Yohanes dalam tangan dia yang duduk di atas tata gulungan kitab. Saudaraku yang kekasih, hanya sekali Yesus membuka gulungan kitab tentang nasib orang Yahudi yang menolak dia sebagai Mesias. Tapi ini, gulungan kitab ini belum terbuka, akan terbuka nanti setelah materai ketujuh dibuka. Karena materai dibuka dulu, baru gulungan kitab bisa dibuka dan dibaca. Itu adalah peristiwa setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, dengan kata lain, dari kedua pernyataan ini jelas ini menghubungkan bahwa gulungan kitab di Wahyu 5 dengan masa penghakiman terakhir adalah peristiwa penghakiman, bukan peristiwa pemangkatan Yesus sebagai raja. Maka sudah tentu, saudaraku, 24 tua-tua adalah malaikat. Semoga Tuhan menolong kita melalui tulisan ini untuk mendorong semangat kita mempelajari kitab Wahyu dan Alkitab dengan cermat. Ketika kita menjumpai Alkitab, maka ambillah kesempatan baca Roh Nubuat. Sehingga pemahaman itu sama, karena Roh Nubuat menuntun kita kepada apa yang dimaksud oleh kitab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan untuk firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Stefanus Wijaya. Pada kesempatan ini kita sudah bisa mendengarkan pelajaran mengenai Wahyu 4:5 dan juga 24 tua-tua ya, itu adalah malaikat yang kita sudah tahu pencerahannya pada saat pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan ataupun kesaksian 2 menit yang boleh kami berikan kepada Bapak Ibu. Kami persilahkan dengan pelajaran yang sudah dibawakan tadi. Ya, memang saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu Rengsi. Ketika Bapak Stefanus mengatakan bahwa ini adalah hal yang urgen dan sangat mendesak dan diperlukan, kenapa ya pengajaran ini, pengertian ini tidak di-drop atau tidak disalurkan oleh General Conference untuk seluruh jemaat-jemaat sampai kepada jemaat lokal, supaya pengertian yang jelas dan yang benar ini dimiliki oleh anggota Masehiat Penghari
setuju, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh pendapat-pendapat gereja yang lain yang merusak kepercayaan dan iman kita. Itulah pertanyaan saya, Pak Stefanus. Baik, Ibu Manulang. Terus terang, gereja kita tidak menganut sistem seperti gereja di sebelah. Apa kata pimpinan tertinggi dari gereja di Roma turun ke bawah. Hanya 2 minggu lalu saya kaget. Ada satu surat dari Ketua General Conference. 2 minggu lalu, Ketua General Conference, Ted Wilson, mengirim surat ke seluruh dunia masalah vaksin. Kita harus menghormati keputusan hak asasi manusia yang mau ikut vaksin dan yang tidak mau ikut vaksin. Kenapa? Oleh sebab anggota-anggota kita juga di General Conference di Amerika ada yang pro dan kontra tentang vaksin. Sehingga itu menimbulkan perpecahan slow dan pasti. Demikian juga masalah woman ordination. Alkitab jelas mengatakan, tapi bisa saja setan masuk dari Bible Research Institute. Dan dia punya setebal ini hasil risetnya. Saya bolak-balik, saya sendiri yang membacanya. Yang menyatakan ada wanita yang diurapi sebagai pendeta. Dan saya sendiri pusing. Karena bagi saya itu nggak tepat. Karena ada kelompok yang dominan di sana. Tetapi kembali lagi, akhirnya General Conference memutuskan diserahkan ke masing-masing divisi. Artinya, kalau divisi kita di Asia, Afrika, itu jelas kita menolak woman ordination. Yang menjadi imam adalah identitas kelaminnya adalah pria. Ya. Kembali lagi masalah 24 tua-tua. Ibu, untuk merubah satu kalimat, karena kebetulan saya sudah 17 tahun di General Conference, merubah satu kalimat keputusan, itu dari pagi sampai malam, sampai besok lagi, nggak selesai, depending. Banyak ahli Taurat yang mempertahankan argumennya, padahal itu tidak begitu signifikan. Kalah DPR-MPR kita, kalau anggota DPR kita kalau berdebat. Nah, jadi maksud saya begini, Bu. Kenapa tidak diturunkan? Karena 2 pandangan ini, Bu, masih kuat. Sebenarnya di gereja kita ada 3 pandangan. Nah, ini terjadi sejak tahun 1930. Dan kita tahu Battle Creek waktu itu terbakar. Rumah sakit kita juga terbakar. Akhirnya disitulah mulai perpecahan di gereja kita ini. Mereka minta kepada Ellen G. White untuk memberikan dana. Ellen G. White bilang tidak setuju untuk membangun kembali. Nah, saya nggak sebut-sebutkan orangnya ya. Nggak elok. Ini kan media sosial. Dari situlah mulai ajaran Advent mula-mula. Dan ini ajaran yang baru. Yang menjurus kepada liberal sebenarnya. Ya. Ajaran liberal ini yang cocok dengan ajaran gereja Kristen yang lain di dunia saat ini. Tapi ajaran Advent mula-mula ini Alkitabiah, tidak bisa dibantah. Tapi demi untuk perpecahan ini tidak diungkapkan. Salah satu, ada 2 kutipan Nyonya White yang baru dibuka pada tahun 1989. Bayangkan 1989 baru dibuka itu kutipan. Kenapa? Kalau saja itu dibuka dulu, gereja kita akan pecah belah. Ini hanya menyangkut buku Daniel pasal 8 ayat 11. Wah, kata sehari-hari ini, Bu, luar biasa. Menimbulkan perpecahan. Dan inilah, kalau kita lihat, Desmond Ford, dan sampai hari ini, Bu, waktu saya berbicara di lead seminar di Uni, pada waktu 3-4 tahun yang lalu, saya katakan hati-hati. Publishing house. Saya sebutkan nama-nama mereka. Ini hati-hati tulisannya. Ini dia nggak percaya nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan ini nggak percaya
masa penghakiman ini adalah untuk orang-orang yang terdaftar namanya di sorga. Dia hanya percaya ini bagi gereja Roma Katolik dulu. Walaupun dikasih ayat 1 Petrus 4:17 tidak percaya. Nah, ini kan menimbulkan perpecahan kalau ini kita bahas kan, walaupun sudah tertulis di Alkitab. Jadi itulah kebijaksanaan yang diambil oleh gereja, Bu. Ada dua pandangan. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, inilah pandangan yang benar. Ya. Jadi artinya kita mengikuti alam kebebasan demokrasi. Kalau saya mau jadi pakai hipis, suka-suka saya. Kenapa kamu? Yang penting gua masuk gereja. Ah, ini. Ya, jadi ini serba salah, Bu, ya. Nah, inilah pandangan. Jadi supaya jangan pecah kita gitu. Itulah sebenarnya intinya. Makanya nggak turun dari atas ke bawah, Bu. Terima kasih, saya baru mengerti. Selamat pagi Pak Stefanus Wijaya. Selamat pagi Pak Samuel. Setiap pagi saya dapat postingan dari Pak Stefanus, salam sigapnya, dan itu saya share ke banyak orang, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Stefanus untuk pelajaran pagi hari ini, tapi ada dua yang saya ingin bertanya. Tadi disampaikan bahwa bait suci Salomo itu antara bilik yang kudus dan bilik yang maha kudus ada perbedaan tingginya, betul ya Pak ya? Ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah beda dengan bilik suci yang pertama kali dibangun oleh Musa? Karena Alkitab mengatakan bahwa bilik suci yang dibangun oleh Musa mengambil bentuk dan ukuran seperti yang ada di surga. Nah, itu pertama, Pak. Apakah beda? Baik, Pak. Ya, pertanyaan yang kedua, Pak Stefanus, mungkin agak sedikit menyimpang. Ingin bertanya tentang Wahyu 8 ayat 1, khususnya tentang setengah jam sunyi senyap di surga. Apakah itu tentang kedatangan Kristus yang kedua kali? Mungkin dua itu pertanyaan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samuel atas pertanyaannya. Saya jawab yang pertama dulu. Kemah suci yang dibangun oleh Musa dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9 itu adalah merupakan gambaran tentang keadaan sorga. Dan itu ditulis dalam buku dan tulisan James White. Gambaran tentang keadaan di sorga. Makanya Tuhan katakan, kamu harus buat persis seperti aku perintahkan, ukurannya. Itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Tetapi jangan lupa, waktu zaman Musa mereka masih mengembara dari satu tempat ke tempat lain, berpindah-pindah tempat. Sudah tentu tidak bisa dibuat tempat kudus, bait suci seperti dibangun oleh Salomo. Nah, saya memberikan satu pelajaran baru bagi saudara. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi bait suci yang permanen. Apa itu bait suci? Sorga, Taman Eden, kota Yerusalem baru. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Kita lihat contoh Nuh, Abraham, mereka hanya buat mesbah. Abraham di mana saja dia pergi dibuat mesbah. Setelah dia pergi mesbah, ditinggalkan mesbah, buat lagi mesbah yang di tempat yang baru, dan seterusnya. Terus berlanjut sampai Musa. Tuhan katakan Musa, buat kemah dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Persis, artinya saudaraku, ada bilik kudus, bilik maha kudus. Apa itu bilik kudus? Itu menggambarkan tentang taman di mana Adam dan Hawa tinggal. Kejadian 2 ayat 8. Mungkin saudara bisa bantu saya, Nanang, atau Pendeta Haldeman, munculkan di layar. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Nah, taman di Eden ini ada sebelah timur. Disitulah ditempatkan Adam dan Hawa. Oke? Sorga, inilah taman di Eden ini adalah menggambarkan bilik kudus. Bagaimana dengan bilik maha kudus? Yehezkiel 28 ayat yang ke-13. Dalam buku Yehezkiel 28 ayat 13, sudah bisa lihat di layar kaca saudara, karena Pendeta Haldeman bantu kita dalam ayatnya. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata. Saudaraku, di sorga itu ada dua taman. Satu taman di Eden, Kejadian 28, menggambarkan bait kudus.
satu taman Allah yang berada di bawah kaki gunung Kudus, yaitu adalah bilik Maha Kudus di atasnya. Dan ini untuk mengerti gambaran ini, kita bisa buka Keluaran pasal 19 ayat 12. Di dalam buku Keluaran pasal 19 ayat 12, minta tolong Pendeta Haldeman, mungkin lagi itu. Oke. Pada waktu bangsa Israel baru keluar dari Mesir dan menyeberangi sungai Laut Merah sampai ke kaki gunung Sinai, apa kata Tuhan kepada Musa? Kamu pasang itu batas bagi bangsa itu, berkeliling. Jaga baik-baik ya. Jangan kalian mendaki gunung itu atau kena kakinya. Siapa yang kena kepada kaki gunung itu, apalagi gunung itu, pasti dihukum mati. Ini gambaran bait suci, saudaraku. Di mana batas itu adalah luar, tapi begitu masuk di bawah kaki gunung, itulah bait kudus. Di atasnya bilik Maha Kudus. Jadi apa saja gambaran di hidup dunia ini adalah menggunakan prinsip metode 2 kali. Nah, saudaraku yang kekasih, tentang bait kudus dan bilik Maha Kudus, itu konsepnya gambar tentang taman Allah, taman di mana Adam dan Hawa tinggal, taman Allah di mana Lucifer bercokol di pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanya waktu Hawa jalan-jalan, dia sudah melewati batas di mana taman. Dia berada di bilik di taman Allah, di kota kudus Allah. Maka yang datang menjemput dosa itu Hawa. Makanya dia kaget, ini pohon apa ini kok indah sekali, menarik sekali. Nah, bercokol si ular di sana, baru ngomong, menarik bukan? Nah, terjadi komunikasi, jatuh dalam dosa. Satu. Jadi, kenapa dikatakan kemah yang dibangun oleh Musa, apakah sama dengan Salomo? Jawabnya sama, tapi Salomo membuat improvisasi. Salah satu improvisasi yang dibuat, malaikat itu 4, oleh Salomo dikasih 6. Gitu. Tapi yang lainnya persis sama. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Tetapi kemah yang dibangun Salomo sesuai dengan petunjuk Allah juga. Coba kita baca 1 Raja-Raja 6 ayat 2. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Jadi tinggi bait suci itu 30 hasta. Oke? Ayat 20. Di belakang itu, ruang di belakang itu 20 hasta. Tolong pendeta, saya mau berangkat nih. Iya, mau berangkat. 20 hasta tingginya. Artinya total tinggi 30 hasta, makanya jaraknya selisihnya 10 hasta lantai bawah dengan lantai bilik Maha Kudus. Nah, sudah tentu saya sudah berikan jawaban kalau Bapak ikuti jawaban saya. Pertama, karena mereka mengembara, tidak mungkinlah mereka buat permanen. Yang kedua adalah Salomo membangun permanen, tapi itu pun dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, tetapi saudaraku, Paulus menggunakan tubuh kita sebagai bait suci Allah. Bait Allah, Roh Kudus berkediaman. Itu pun ada sebagian dihancurkan. Artinya saudaraku, dunia ini nggak ada permanen. Saudara jangan khawatir, saudaraku, apapun yang saudara alami hari ini, ingat, Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih mulia dari apa yang saudara dapat dan saudara lihat pada hari ini. Karena tempat tinggal kita adalah yang permanen di surga, Taman Eden. Nah, itu yang pertama. Wahyu 8 ayat 1, pendeta. Wahyu 8 ayat 1. Wahyu 8 ayat 1 itu mengenai setengah jam. Kita baca dulu, pendeta. Wahyu 8 ayat 1. Ketika ada domba itu membuka mata yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Inilah saya katakan, pandangan tentang kenaikan Yesus ke sorga dari Wahyu pasal 4 dan 5, dengan pandangan penghakiman sorgawi, berdasarkan ajaran Alkitab mula-mula, itu berbeda. Pandangan Alkitab, pandangan kenaikan Yesus sorga, setengah jam ini dianggap adalah peristiwa kita naik ke sorga setengah jam lamanya. 7 hari, 7 malam. Dan ada tulisannya Nyonya White itu. Betul. Tapi dalam konteks ini, saudaraku, adalah peristiwa bila mana 7 sangkakala itu berakhir, pintu kasihan tertutup, di sorga itu terjadi sunyi senyap. Artinya,
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah diangkat ke surga waktu itu. Dan seluruh malaikat di surga hening selama setengah jam. Kenapa? Karena mereka sedih luar biasa. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ada banyak orang yang menolak atas kasih kepada Yesus. Sehingga sedikit manusia, khususnya orang Advent, khususnya umat Tuhan yang membawa pekabaran 3 malaikat. Kurang 5% mereka siap untuk menantikan kedatangan Yesus. Mereka termasuk kelompok yang tidak bisa masuk ke surga. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, ini peristiwa evaluasi. Setelah itu selesai setengah jam, barulah turun 7 malapetaka. Saudara akan menyaksikan di layar kaca televisi atau di media, ada bisul-bisul yang muncul bisul-bisul yang tidak bisa disembuhkan. Rupanya Mr. Bill Gates tidak bisa menyediakan vaksin yang lebih hebat lagi. Vaksin Wahyu 18 ayat 23 tidak mampu. Sebab sebelum itu terjadi ada peristiwa vaksin yang diperjualbelikan dalam Wahyu pasal 18 ayat 23. Ilmu sihir adalah farmasi. Diperjualbelikan. Kenapa? Itulah untuk yang gampang menciptakan uang. Manusia kalau hari ini 8 miliar, saudaraku, anggaplah 4 miliar divaksin. Wah, kali untung $10, sudah berapa itu? Ya, 40 miliar dolar. Dan itu vaksin bisa berapa kali? Saudaraku, tapi yang kali ini bisul, artinya masuk tulah yang pertama. Sudah nggak ada lagi. Itu setelah berapa lama 7 malapetaka ini, saudaraku? Kita nggak boleh menduga-duga. Nggak ada ditulis Alkitab. Tapi saya yakin tidak lebih daripada 1 tahun. Kenapa? Oh, Pak Stefanus, kenapa? Tidak bisa. Pak Stefanus katakan tidak lebih dari 1 tahun. Oleh sebab Yesus juga berkata, seandainya ini tidak dipersingkat, coba kita lihat aja ayatnya ya. Kita buka dalam Matius pasal 24 ayat 22. Sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Tapi oleh karena orang-orang pilihan saudara dan saya hari ini, maka waktu itu akan dipersingkat. Jadi berapa lama tidak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya secara pribadi bagi saya, well, mungkin bisa 4 bulan, mungkin 5 bulan, tapi nggak mungkin lebih bertahun-tahun untuk 7 malapetaka itu. Jadi setengah jam di sini adalah menyangkut peristiwa. Karena begini, Tuhan tidak pernah menjatuhkan hukuman segera, tidak pernah. Contoh, kalau sudah perhatikan waktu Nuh masuk ke bahtera 7 hari. Setelah 7 hari dalam bahtera, barulah turun air bah. Begitu juga setelah berakhir 7 malapetaka, tidak langsung 7 malapetaka. Setelah berakhir 7 sangkakala, tidak langsung 7 malapetaka. Ada waktu jeda setengah jam atau 7 hari. Barulah 7 malapetaka. Demikian juga waktu Allah menghukum Hasyur. Tidak langsung 7 hari. Demikian juga Ayub. 7 hari, 7 malam. Dia mengais kayak nggak ngomong-ngomong sama temannya. Itulah renungan. Barulah Tuhan menjawab gitu. Oke. Tadi saya ada pertanyaan Pak Stefanus. Tadi dikatakan waktu kita berdoa. Jadi kita harus melalui orang-orang kudus ya. Orang kudus yang dijawab doanya. Dan bagaimana dengan kita yang sekarang ini berdoa dan kita adalah bukan orang kudus, kita orang berdosa. Apakah kita diterima doa-doa kita? Pertama, kita tidak perlu berdoa melalui orang kudus di sorga. Iya. Saudara dan saya adalah orang kudus. Kenapa kita katakan orang kudus? Kata kudus ini diasingkan. Makanya saudaraku, kita diasingkan untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Ada satu janji Tuhan yang sangat menjamah saya, menggugah hati saya, sehingga kita harus takut kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Apa dikatakan di sana? Dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 10, itu ada janji Tuhan kepada saudara dan saya sebagai orang kudus. Saudara catat ini ayat, saudaraku. Sehingga apapun persoalan kita ingat ini ayat, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku
Karena engkau tekun menantikan aku, maka aku Yesus, katanya, akan melindungi engkau di hari-hari pencobaan. Apapun pencobaan yang kau alami. Ada 3 pencobaan yang dialami Yesus waktu di padang gurun. 1, rubahlah batu menjadi roti. Kedua, naiklah dia di atas bait suci, jatuhkan tubuhmu, engkau tidak akan mati. Ketiga, tunduklah kepada aku berikan seluruh isi dunia ini. Ketiga itu Yesus kasih kita solusi cara mengatasi pencobaan itu, ya, untuk kebenaran fisik. Tetapi yang kedua, peristiwa di Taman Getsemani, di mana Yesus bergumul sampai berpelukan darah. Di situ Yesus hanya kasih contoh, kita hanya cukup berdoa, waspada, berjaga, berdoa, seperti dilakukan grup ini. Dan dikatakan di dalam ayat tersebut, kalau saudara baca lagi, munculkan di layar Pak Pendeta, di dalam ayat itu dijelaskan bahwa pencobaan ini datang ke seluruh bumi, mencobai mereka yang diam di bumi. Kalau saudara dan saya masih tetap di bumi, kita kena ini. Tetapi janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya begitu saja pada hari pencobaan. Dia melindungi kita karena kita menuruti firman-Nya dan kita tekun menantikan Dia kedua kali. Jadi, dalam hal kita berdoa, apakah doa kita akan didengar sebagai orang kudus, orang yang diasingkan, menantikan kedatangan Yesus kedua kali? Jawabannya, ada satu hal yang paling cepat dijawab Tuhan adalah kalau kita datang berdoa pada hari ini. Maka oleh sebab itu, dalam buku Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, saudaraku yang kekasih, apapun keadaan kita hari ini, entah kita bekerja di kantor, atau bawa mobil, kita dalam perjalanan, marilah saudaraku, katanya, kita penuh keberanian, walaupun nggak mesti bertelut, kita menghampiri tahta Allah, kasih karunia Allah, supaya kita bisa menerima rahmat-Nya. Artinya rahmat-Nya adalah Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita menemukan kasih karunia, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Untuk apa? Untuk kita bisa mendapat pertolongan pada waktunya. Artinya, yakinlah, doa yang kita layangkan seperti grup ini setiap pagi, Tuhan mendengarkan. Bahkan saya ya, bukan Alkitab ya, bukan tulisan nubuat ya. Bahkan saya percaya, saudara-saudara diingat oleh malaikat perkasa yang menerima doa-doa setiap orang-orang kudus. Dan malaikat juga mungkin akan merekomendasikan, memang layak orang ini diterima di surga karena dia rajin berdoa, saudaraku. Amin. Amin. Iya, saudaraku, kalau kita rajin berdoa, malaikat perkasa yang menerima 24 tua-tua itu, mereka tentu ingat siapa yang sebenarnya rajin berdoa. Tapi kalau nggak rajin berdoa, bagaimana ke surga? Di surga salah satu yang paling menyenangkan adalah kita berdoa bersekutu dengan Tuhan. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, berdoa itu tidak mesti dengan cara bertelut, tapi di hati kita, pikiran hati kita selalu tertuju kepada tahta kasih karunia Allah di surga. Itulah berdoa yang sungguh-sungguh. Sama dengan hari Sabat, saudaraku. Hari Sabat, saudara nggak mesti ke gereja. Tapi hari Sabat, saudara ke gereja, saudara lebih banyak berkat, bisa menguatkan satu sama lain. Tapi yang melanggar hari Sabat, bila mana tindakan kita tidak menyembah Tuhan, tidak menghormati Tuhan, itu sudah melanggar Sabat. Kita gosip di hari Sabat, itu sudah melanggar hari Sabat. Walaupun badan kita di gereja. Makanya kita harus menjadi Advent yang sejati. Umat Tuhan yang sisa di zaman akhir ini yang benar-benar sesuai Alkitab. Bukan legalis. Orang legalis tidak masuk surga. Karena malaikat di surga tidak ada yang legalis. Ya, nanti jadi pemberontak nanti di surga kalau legalis. Nah, jadi oleh sebab itu, kita harus rendah hati, kita harus banyak berdoa, dan Tuhan akan berkati saudara dan saya. Amin. Amin. Selanjutnya ini Amin. ada pertanyaan simpel dari Ibu Dewi Dipo dari Malang ya, di mana menanyakan, saya ingin ke surga tapi selalu melakukan kesalahan dan dosa. Bagaimana saya bisa mengalahkan dosa? Gimana nih Pak Stefanus ya, pertanyaan Dewi. Silakan. Bagaimana kita bisa melawan dosa? Ini memang adalah menjadi tantangan bagi setiap orang. Oke.
Kita baca dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Apa dikatakan Alkitab? Kita ikutin Alkitab saja. Bisa tolong baca karena suara saya sudah mulai habis ini. Kemarin ketujuh. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. saudaraku yang kekasih, kita ini adalah manusia lemah. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat ke-9 bahwa iblis itu sedang apa dikatakan? Sedang mencari-cari, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi kitab Yakobus mengatakan, lawan dia saudaraku, lawan. Artinya lawan adalah kita nggak bisa melawan iblis saudaraku. Iblis sejak jatuh dalam dosa, mereka belum pernah mati iblis ini. Masih hidup sampai sekarang. Manusia sejak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sudah mati. Kita pun akan mati. Ya kan? Umur kita 70 tahun. Kalau bonus 80 tahun. Bonus lagi sudah mulai sakit-sakit. Nggak kenal si Nanang lagi ini. Kenapa? Sudah mulai pikun kalau sudah di atas 80 tahun kan? Itulah manusia punya kelemahan. Tetap saudaraku, lawan iblis artinya kita lari dari pencobaan itu. Kita berdoa kepada Tuhan. Lari kita dari segala hal yang kita lihat kalau ada isu setan yang mengaum-ngaum, kita lari. Jangan pernah kompromi saudaraku. Di dalam kelemahan, Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita berdoa seperti yang sudah lakukan, Tuhan akan memberikan kita perlindungan sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Boleh saja manusia mengatakan kita berbuat dosa, tetapi di mata Tuhan kita tidak berbuat dosa. Itulah kasih karunia itu saudaraku. Tapi ada banyak orang menganggap saya adalah orang yang tidak berbuat dosa. Tapi di mata Tuhan dia berdosa. Itulah yang terjadi hari ini. Karena dia berlandaskan iman kepada perasaan saudaraku. Bukan kepada Alkitab. Amin. Amin. Ada lagi ini yang angkat tangan, Ibu Dewi Anita. Ya, silakan Ibu. Selamat pagi Bapak Stefanus. Terima kasih atas pembahasannya. Ini ada saya punya pertanyaan dan sedikit kesaksian. Tapi ini begini. Saya punya teman, kemarin saya baru tahu dia suka ikutin pelayanan, tapi bukan dari Advent. Dia mengikuti teman-temannya yang karismatik. Jadi waktu saya tanya karena dia kemarin tidak ada di gerejanya, saya bertanya kemana dia. Oh, dia sedang pelayanan di Papua. Lalu ngapain, ke pelayanannya bagaimana? Itu dia punya kuasa doa yang menyembuhkan. Kuasa doa yang menyembuhkan bagaimana, saya bilang. Karena saya juga ikut pelayanan, saya bilang. Saya punya pelayanan Advent, saya bilang gitu. Oh enggak, dia ikut pelayanan karismatik. Dan dia punya benar-benar dia punya kuasa, katanya. Dia punya kalau berdoa, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Caranya bagaimana? Diterangkanlah seperti yang karismatik yang lain, cara berdoanya seperti itu. Dan memang dia selalu mengakui saya orang Advent, dan juga ada beberapa orang yang dia istilahnya dia tobatkan menjadi Advent gitu ya, masuk Advent. Lalu saya bilang roh kita sama dia beda. Saya bilang itu ke teman saya. Saya pengen ketemu teman saya ini, tapi dia sedang pelayanan. Lalu saya percaya dengan kuasa doa. Tetapi cara teknik penyembuhan orang Advent itu berbeda. Kita punya secara alam, secara jus, secara arang. Nah, yang mau pertanyaan saya ini Pak Stefanus adalah seperti tadi. Saya suka dengan kuasa doa. Nah, bagaimana saya untuk menerangkan ke teman saya ini bahwa cara dia itu, kalau menurut saya dia salah gitu caranya. Itu pertanyaannya. Silakan. Makasih. Baik, saya mau kasih jawaban, tapi ayat ini saya nggak dapatkan. Mungkin pendeta Haldeman bisa bantu saya. Pada waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, kemudian ada 3 orang murid di bawah, lalu yang sebagian tinggal di bawah, kemudian mereka justru tidak bisa menyembuhkan. Tapi bahkan ada yang mereka dikejar oleh orang kerasukan setan. Dan bahkan orang-orang lain yang tidak mengikut Yesus memakai nama Yesus. Kemudian mereka disembuhkan. Lalu murid bertanya, Guru,
dia tidak mengikutmu, tetapi dia memakai namamu. Kata Yesus, biarkan saja mereka itu. Kalau dia makan, dia bukan musuh kita. Jadi saudaraku yang bertanya, pelayanannya bagaimana? Inilah keterbatasan kita sebagai manusia. Kita bisa menilai apakah itu orang berpihak kepada kita atau tidak. Tapi Yesus katakan, selama orang itu segitu batasan pengetahuannya, maka Tuhan berkati. Ya, saya berikan satu contoh yang sederhana saja, saudaraku. Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya, keterbatasan orang ini hanya dia tahu berbuat secangkir air diberikan kepada murid-murid Yesus, pada saudara dan saya. Dia dapat upah di sorga, saudaraku. Begitulah cara Tuhan. Jadi orang-orang itu memang kalau umpamanya tidak sesuai dengan apa yang kita tahu, tetapi Tuhan akan berkati itu. Tuhan akan berkati pelayanannya dia. Oke? Tapi ayatnya saya belum dapat ini. Matius 17. Oke, kita catat Matius 17. Pendeta. Ya, pokoknya itulah. Ada murid bertanya kepada Yesus, mengapa orang itu memakai namamu? Oh, dia apa-apalah. Ya. Oke. Untuk ayat yang tadi Pak Stefanus itu saya setuju. Jadi begini, kenapa saya pertanyaan ini saya tanyakan? Karena saya juga punya teman, dia punya sakit ginjal, sakitnya luar biasa. Akhirnya dia datanglah ke tempat seperti begitu, dan memang sembuh. Lalu saya bilang begini, karena saya pernah baca di buku warta jemaat itu, pernah bilang ada kesaksian dia disembuhkan dengan cara seperti karismatik begitu. Tetapi pada waktu pendeta jemaatnya dia datang, pendeta bilang begini, saudara, maukah kita berdoa kepada Tuhan yang kita percaya? Kalau itu memang kesembuhannya dari Tuhan, itu akan tetap sembuh. Tetapi kalau itu bukan datang dari Tuhan, itu penyakitnya akan balik. Ternyata setelah sebelum saya berdoa, pendeta itu bilang, seandainya kalau penyakit itu balik kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak? Apakah Bapak masih terima Yesus di dalam kebenaran, atau Bapak tidak mau berdoa dengan saya karena takut penyakitnya akan balik? Lalu orang ini bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus dan silahkan pendeta doakan saya. Kalau memang saya salah dan saya mengakui saya tidak apa, penyakit saya kebalik sama saya, tetapi saya ada di dalam kebenaran. Nah, lalu pendeta berdoalah. Pada waktu pendeta selesai berdoa, benar penyakit itu dia balik. Jadi ini kesaksian yang benar di warta gereja jemaat kita. Nah, dari situlah saya bilang sama teman saya, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Kalau memang itu datang dari Tuhan, penyakitmu itu memang kalau memang sembuh. Tapi kalau tidak, itu akan balik. Dan itu banyak teman saya tidak mau. Ya, untuk teman saya tidak mau berdoa dengan saya. Tetapi dengan kesaksian ini, ya makanya saya bilang, roh karismatik itu berbeda dengan roh kita yang orang Advent ini. Baik, Bu, sebentar. Karena waktu saya singkat. Baik, Bu, saya dapat mengerti maksud Ibu itu. Kita baca Markus 9 ayat 38 sampai 41. Sudah itulah ayat tadi, lupa saya. Oke, baca, pendeta. Ayat 38 baca dulu. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Oke, makanya Yesus ayat 1 memberikan contoh, orang yang memberikan secangkir air. Jadi begini, Bu. Yang tidak boleh kesembuhan yang dilakukan oleh setiap anggota gereja kita adalah penyembuhan melalui pikiran. Itu nggak boleh. Sekali kita menyembuhkan memakai pikiran atau hipnotis, itu memasukkan setan di dalam pikiran kita dan menguasai. Jangan sampai kosong pikiran kita. Tapi kalau orang berdoa memakai nama Yesus, walaupun dia tidak membuat mujizat dalam nama Yesus, tapi dia tidak seketika juga mengumpat Yesus katanya. Artinya, biarlah Tuhan. Ya, tapi perlahan dan pasti. So begini, ada juga yang jelas-jelas mengumpat Tuhan nanti. Menjelang akhir zaman ini,
mujizat yang lebih besar mendatangkan api dari langit pun akan terjadi. Jadi Bu, jangan sampai terkesan kita menghakimi mereka. Kalau terkesan kita menghakimi mereka, makin jauh jiwa itu pada kita. Jadi artinya coba kita bilang, oh ya, tetapi Ibu baru masukkan. Ya, jawab Ibu sudah benar tadi. Kita tidak perlu berdoa yang bagaimana, tapi dengan doa sungguh-sungguh akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Mujizat itu nyata. Tetapi kesan yang kita tinggalkan adalah kita bersahabat dengan mereka. Bukan kita mengatakan menurut gereja kami. Nah, ini sudah jadi satu pertentangan. Ya Bu ya. Ini saya kasih tapi ayat yang dimaksudkan itulah yang Markus 9 tadi yang bisa kita baca. Baik. Pak Stefanus, Mas, waktu ya 20 menit lagi. Ini ada pertanyaan Pak Stefanus dari Ibu Michiko. Bagaimana dengan para pendoa memakai Alkitab, nama Tuhan, tapi bukan dalam kebenaran kita? Bisakah kita datang berdoa kepada mereka? Silakan. Selama doa itu tidak menggunakan hipnotis, why not? Hanya berdoa saja ya, tapi tidak hipnotis, tidak menggunakan pikiran, ya. Tapi kalau datang saja untuk melihat boleh, tapi kalau kita datang supaya dia mendoakan kita, kita juga punya kuasa untuk mendoakan diri kita dan orang lain, ya. Bukankah saudara diberikan kuasa untuk mendoakan dalam Markus 16. Di situ Markus 16 bagian terakhir jelas Tuhan memberikan kita kuasa untuk mendoakan orang. Ya. Bahkan memagut ular pun kita nggak mati kita. Racun pun nggak bisa mematikan kita. Itu kuasa diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi kalau hanya untuk sekedar melihat, why not? Lihat aja, tapi sebentar ya. Jangan lama-lama, nanti akhirnya ketularan pula nanti. Berdoa dengan memakai kata-kata yang aneh-aneh itu, ya. Artinya, saudaraku, kalau kita sakit kita berdoa pasti sembuh. Hanya satu doa yang tidak bisa satu doa yang tidak bakal sembuh. Doa apa? Kita minta kesembuhan dari penyakit, tapi gaya hidup kita juga tidak berubah. Atau Tuhan tahu, kalaupun Tuhan sembuhkan, kita akan kembali kepada gaya hidup yang lama dan memakan makanan yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, maka sudah jelas Tuhan tidak akan menyembuhkan kita, saudaraku. Ada satu kutipan dalam Council on Diets. Tuhan tidak akan mendengar jawaban doa kita kalau kita minta kesembuhan, kalau kita tidak merubah kembali dari dalam untuk tidak kembali kepada kebiasaan yang buruk yang menyebabkan kita sakit. Oke? Tapi kalau kita ingin berubah, Tuhan akan jawab doa kita. Tuhan akan sembuhkan kita. Sebelum ini karena takut pesawat. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus sadar, kita hidup bukan saja di zaman akhir, tapi di akhir zaman. Kita harus fokus peristiwa akhir zaman, peristiwa masa penganiayaan dahsyat, dan kedatangan Yesus kedua kali. Saudaraku, kita tidak cukup hanya menantikan kedatangan Yesus kedua kali saat ini. Tapi kita harus mulai sekarang mempersiapkan diri kita, lebih rajin kita berdoa supaya kita sanggup untuk menghadapi masa penganiayaan dahsyat yang akan tiba dalam waktu dekat. Lalu setelah itu Yesus akan datang segera supaya kita bisa tahan berdiri dalam iman dan pengharapan di dalam Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.